Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk menemui saudara-saudaraku yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun, sehingga pertemuan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Adapun yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini adalah ada 4 golongan manusia yang tidak akan pernah bahagia karena melakukan hal ini. Jadi meskipun kita sudah berdoa, kita sudah berzikir, kita sudah beramal baik, namun kalau saudara-saudaraku melakukan hal ini, maka saudara tidak akan pernah bahagia. Dari mana informasi itu? Informasi ini kami ambil dari buku kitab yang berjudul Tanbihul Ghafilin. Yang di situ dijelaskan ada 4 golongan. Ada 4 golongan manusia yang tidak akan menikmati kebahagiaan. Apa tidak susah itu? Hidup tidak merasakan kebahagiaan, padahal orang sedang mencari kebahagiaan. Ketika mulai lahir sampai dengan meninggal itu semua pasti yang dicari adalah kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Lalu apa hal-hal yang menyebabkan kita tidak akan hidup bahagia itu? Baik, saudaraku, di sini yang pertama, golongan yang pertama adalah golongan orang yang kikir atau pelit. Pelit dalam hal apa? 1, dalam hal membalas bacaan sholawat Nabi. Jadi ketika sholawat Nabi dibacakan, ya, itu sebaiknya ketika mendengar sholawat, kita ikut membacanya. Ya, jadi kalau itu tidak ikut membaca, maka kita akan termasuk golongan yang 4 tadi. Jadi kalau ada sholawat dibacakan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka kita harus membalas atau ikut membacanya. Ya, membalasnya bagaimana? Shollu ala Nabi. Nah, paling tidak begitu jawabannya. Atau ikut membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Ya, maka jangan kikir. Ketika ada sholawat dibacakan, maka saudara ikut membacanya atau ikut menjawab. Ya. Nah. Kemudian yang kedua, golongan yang tidak akan pernah menikmati kebahagiaan, yaitu orang yang kikir menjawab suara adzan. Nah, kalau Anda melakukan ini, Anda juga tidak akan bahagia. Maka ini penting, kalau ada suara adzan, maka kita harus menjawabnya. Dan menjawab adzan ini tidak semua orang bisa loh. Maka harus belajar, ya, harus belajar, ya, harus belajar. Jadi kalau ada Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar. Jawab dengan Allah Akbar Allah. Ya, Allahu Akbar. Kalau asyhadu an la ilaha illallah, maka jawab asyhadu an la ilaha illallah. Kalau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika hayya 'alas shalah, maka jawabannya adalah tidak itu. Maka jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan seterusnya begitu ya. Besok akan kita bahas lagi. Kemudian yang ketiga, kalau Anda melakukan ini, yang ketiga ini, Anda juga tidak akan pernah bahagia. Yaitu kikir membantu atau membelanjakan hartanya demi kebaikan atau beramal baik. Tidak pernah beramal baik. Ada pembangunan masjid tidak urunan, tidak ikut membantu. Ada madrasah dibangun, tidak ikut. Ada pembangunan jembatan, tidak ikut. Harusnya sedapat mungkin, sekecil apapun kita harus ikut membantu beramal baik. Ya. Nah, kalau Anda melakukan itu, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Yang keempat, yang terakhir, Anda juga tidak akan pernah bahagia kalau kikir doa. Doa kok pelit, doa kok kikir. Maksudnya bagaimana? Tidak mau berdoa. Yang ingin kebahagiaan, ya tidak mungkin. Ya. Kemudian baik demi kebaikan dirinya atau sesama mukmin. Kita harus tahu, disuruh mendoakan. Besok akan kami buat video yang intinya kita mendoakan kepada orang mukmin yang lain, Islam yang lain. Ada ya. Atau habis melakukan sholat fardu. Jadi kalau setelah sholat fardu itu kita dianjurkan untuk mendoakan kebaikan untuk diri sendiri, untuk orang tua, untuk guru, dan juga untuk orang mukmin, sesama mukmin. Ini harus. Kalau Anda tidak melakukan itu, maka Allah tidak akan menurunkan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita yang tidak melakukan doa atau pikir doa. Jadi 4 macam ya. Tolong diingat, ini karena kebahagiaan ini semua orang mencari, tetapi kadang-kadang tidak semua orang mengetahui bagaimana hal-hal yang menghambat kebahagiaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini sedikit tapi sangat bermanfaat bagi kita semuanya untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada kesalahan murni dari kami, karena kami merasa masih banyak kekurangan, banyak kekhilafan, banyak kesalahan. Maka kalau ada benarnya, tentu itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.